Assalamualaikum Ananda yang saleh dan saleha. Kali ini kita belajar tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Yuk kita lihat bukunya. Tara, selamat belajar tema 2. Kali ini tentang bermain di lingkunganku. Lingkunganku mana saja ya? Ya, lingkungan kita ada banyak. Di rumah berarti lingkungan keluarga. Kalau bersama tetangga dan teman-teman berarti lingkungan masyarakat. Nah, kalau di sekolah berarti lingkungan sekolahku. Lihat teman-teman, ada gambar sekelompok kawan-kawan sedang bermain. Nah, permainan yang mereka lakukan kedua-duanya ini adalah permainan tradisional yang tidak memerlukan alat-alat modern. Nah, ini alatnya lihat terbuat dari bambu. Nah, ini permainannya disebut enggrang. Nah, permainan ini melatih keseimbangan teman-teman. Nah, ini biasanya kalau Bu Ila sebut adalah permainan tangkap teman. Ini pemimpinnya menjaga agar teman-temannya tidak tertangkap oleh yang ini. Nah, ini melatih kekompakan dari seluruh anggota regunya. Nah, kita semua tentunya pernah bermain permainan tradisional. Nah, coba lihat deh dari gambarnya. Lingkungan mana ya? Nah, ini adalah lingkungan masyarakat karena orangnya berasal dari banyak keluarga. Nah, yang ini juga permainan tradisional. Ini permainannya disebut permainan congklak. Nah, mereka bermain bersama-sama. Anak tetangga dengan anak tetangganya. Berarti ini adalah lingkungan rumah. Mereka berasal dari lain keluarga. Permainan congklak yaitu memindahkan biji-bijian ke tiap-tiap ruangan yang kosong. Nah, ternyata teman-teman, satu lubang ini atau satu tempat berisi biasanya ada yang 5, ada yang 7, tergantung peraturan yang sedang dimainkan. Nah, dari biji-biji ini kita bisa menghitungnya. Yuk kita belajar berhitung. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan berulang. Iya, penjumlahan yang dilakukan berulang-ulang nantinya akan berubah menjadi bentuk perkalian. Contohnya, yuk kita lakukan. Contohnya, 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, ini adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Lihat ada berapa kali? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kali. 4 kali karena angkanya ada 1, 2, 3, 4. 4 kali apa ya? 4 kali angka 2. Yang kita lihat ini angka 2. Nah, tuh. Jadi, dari penjumlahan yang berulang ini, kita bisa merubahnya menjadi perkalian. Pertama, yaitu kita menghitung dulu berapa jumlah angka yang kita lihat. Yuk kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4. Maka jumlahnya ada 4, sebanyak 4. Nah, angka yang sedang kita lihat adalah angka 2 nih ya. Jadi angka yang dilihat itu ditaruh di belakang. Nah, angka 2. Sedangkan yang 4 atau angka yang di depannya adalah jumlah banyaknya bilangan yang sedang diulang-ulang. Nah, yang diulang ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4 kali mengulang, dia taruh paling depan. Dikali yang diulang angkanya angka berapa? Nah, yang diulang angkanya angka 2. Tuh ya, jadi di belakang naruhnya. Oke? Coba sekarang Bu Ila punya nih beberapa contoh angka-angka yang bisa kita rubah menjadi perkalian. Ingat tadi apa Bu Ila bilang? Lihat dulu ada berapa banyak.
Ya, baru yang terakhir kita pindahkan angka yang sudah kita lihat. Yuk kita hitung dulu. Pertamanya ya kita hitung. Ada berapa nih angkanya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah ya, sebanyak 5. Tadi kita hitung sebanyak 5. Angka berapa? Nah, Pak kasih dulu tandanya. Kali. Angka berapa yang sedang kita lihat? Angka 3. Jadi angka yang sedang kita lihat kita taruh paling belakang. Nah, gitu ya. Jadi jangan terbalik. Nah, sekarang yang ini kita hitung dulu. 1, 2, 3. Nah, oke. Ada 3 angka yang kita lihat. Kasihkan tanda. Tanda perkaliannya. Yang kita lihat angka berapa ya? Angka 4. Nah, tulis 4. Jadi yang angka yang sedang kita lihat ditulis paling belakang. Nah, oke, sekarang yang ini. Siapa yang bisa? Sebanyak? Iya, sebanyak 2. Nah, angka yang sedang kita lihat angka 5. Taruh paling belakangnya. Lalu ini ada berapa banyaknya? 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4. Dikali yang sedang kita lihat angka 6. Oke ya. Ingat teman-teman, angka yang sedang kita lihat ditaruh di bagian belakang terakhirnya. Nah, jumlah deretan pengulang-pengulang angka ini ditaruh paling depan. Kenapa paling depan? Karena perkalian adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Ya, tahap kelas 2 belajar paling awal perkalian berasal dari penjumlahan dulu ya, biar lebih mudah. Nah, sekarang lihat contohnya. Ini ada angka 4 yang berulang-ulang. Ada berapa jumlahnya yang 4 ini yang kita lihat? Ada 1, 2, 3. Oke, ada 3. Kita kasih tandanya perkalian. Nah, angka yang sedang kita lihat angka berapa nak? Angka 4. Oke, angka 4. Nah, sekarang kita akan hitung berapa ya 3 kali 4. Nah, karena kita belum pernah melakukan perkalian 3 kali 4, di kelas 2 diawali dengan ini, penjumlahan yang berulang-ulang. Dengan 3 kali 4, nanti hasilnya akan sama. Ini penjabarannya ya. Nah, yuk kita coba hitung. 4 ditambah 4 yang kedua. Berapa ya hasilnya? 4 ditambah 4. Hasilnya 8. Dikasih pengingat sayang di atasnya ya, supaya tidak lupa. Lalu 8 ditambah 4, coba hitung lagi. 8, 9, 10, 11, 12. Iya betul, 12. Berarti 4 tambah 4 tambah 4 sama juga dibilang 3 kali 4 menghasilkan angka 12. Iya, setelah dihitung totalnya jadi 12. Yuk kita coba lagi angka berikutnya. Oke. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Oke, pertamanya apa tadi? Ada berapa angka yang kita lihat? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kasih tanda perubahan perkaliannya. Angka yang kita lihat angka 5. Oke. Nah, berarti 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama juga disebut dengan 4 dikali 5. Nah, yuk kita hitung yuk berapa hasilnya. 5 ditambah 5 hasilnya 10. Nah, dikasih pengingat di sini karena sudah ditambahkan ke angka keduanya. Lalu ditambah kali 5 berapa? Jadi 15. Ditambah lagi 5 jadi 20. Jadi 5 tambah 5 tambah 5 sama juga diartikan dengan 4 dikali 5. Punya hasil hitungannya adalah 20.
10. Nah, kenapa Bu Ila menulis angka-angka kecil di atas ini sayang? Untuk pengingat kita sudah menghitung angka-angka tersebut, gitu ya. Nah, nanti kita akan coba latihan lagi. Ya Bunda, di sini ada kalimat yang Bu Ila kasih stabilo. Mohon di rumah dikasih tanda juga ya Bun. Dan kalimat ini Bu Ila harapkan diingat-ingat atau dihafalkan. Penjumlahan berulang disebut juga dengan perkalian. Nah ya, agar kita akan ingat sebenarnya perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Sini ada beberapa soal, dikerjakan ya, nanti bila tunggu hasilnya. Lihat teman-teman, ada Dini dan kawan-kawannya sedang bermain congklak. Dan lihat, Dini membawa botol minum. Nah, benda-benda yang ada di sekitar sini banyak yang mereka temukan atau yang mereka bawa. Lihat deh, ada ikat kepala, ada congklak beserta biji-bijinya, dan juga ada botol air minum yang di dalamnya ada airnya. Nah, teman-teman, tahukah benda-benda ini mereka punya jenisnya, punya bentuk dan wujud benda. Ini coba deh, keras tidak ya alat permain ini? Iya benar, keras. Nah, botolnya coba deh, keras tidak ya? Iya keras, yang berarti mereka membawa alat-alat yang berbentuk padat, benda padat. Lihat di dalam botol itu ada airnya, yang berarti wujud bendanya adalah benda cair. Yuk kita lebih mengenal lagi mana saja ya yang disebut benda padat, benda cair maupun benda gas. Lihat di sini ada beberapa contoh teman-teman. Benda padat yaitu benda yang selalu tetap bentuknya. Ditaruh di mana saja dia bentuknya tidak akan berubah. Batu contohnya. Batu kita taruh di atas meja, kita taruh di atas ember, di dalam ember, kita taruh di atas pohon, tetap batu ini tidak berubah, ya. Kayu keras dan tidak berubah. Batu bata keras dan tidak berubah. Botol minum juga sama. Nah, mereka bisa berubah apabila ada gerakan tambahan. Apa gerakan tambahan coba? Dipukul, ditekan, dihancurkan gitu ya. Oke, batu coba kalau dipukul baru dia berubah jadi kecil ya. Tapi kalau tidak ada gerakan tambahan dia tidak akan berubah. Pindah tempat nggak berubah. Nah ya, terus sekarang benda cair. Lihat, benda cair selalu berubah-ubah mengikuti wadahnya atau tempatnya. Air apabila kita taruh di gelas, dia akan menyerupai gelasnya. Nah, kalau kita simpan di dalam botol, maka akan menyerupai bentuk botolnya. Nah, apabila kita juga menaruhnya di ember, akan menyerupai bentuk ember tersebut, ya. Itu benda cair. Nah, sekarang kita akan belajar tentang benda gas. Benda gas itu selalu berubah-ubah teman-teman, sesuai tempatnya juga. Contohnya, gas yang dimasukkan ke dalam balon, maka dia akan menyerupai balon. Gas yang akan dimasukkan ke dalam tabung akan menyerupai tabung tersebut. Nah, lalu misalnya gas atau angin yang kita masukkan ke dalam plastik yang kita tiup, nah gas itu akan berubah menjadi bentuknya plastik. Nah, tapi gas ini teman-teman tidak bisa kita lihat. Kalau air berubah-ubah sesuai tempat, tapi kita bisa melihatnya. Tapi kalau gas tidak bisa terlihat, kita hanya bisa merasakannya. Gas mirip dengan angin, tapi agak berbeda ya. Nah, contohnya coba deh, tangan kita kibas-kibaskan di depan muka kita. Terasa nggak angin dinginnya? Terasa. Tapi kita tidak bisa memegang atau melihat bentuk anginnya, ya, karena bentuknya adalah gas atau udara, gitu ya.
Nah, teman-teman, nih Bu Ila sudah menuliskan beberapa benda yang kita akan mengelompokkan ke dalam bentuk-bentuk atau wujud benda ini. Coba ya diberi checklist pada ketentuan-ketentuan ini. Sirup, benda apa ya? Silahkan checklist salah satunya di sini. Selamat mengerjakan dan Wila tunggu.